Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi, aku Radita. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, aku mau kasih tau ke kalian kalau kedepannya suara aku naik turun, maafin karena aku sendiri lagi flu, lagi kurang enak badan dan ya. Nah, kali ini aku akan lebih spesifik untuk membahas apa sih yang bikin rugi toko dan kasir, para senior atau yang udah pernah pengalaman kerja di minimarket. Pasti kalian sebel banget kalau tiap bulan itu kalian harus bayar uang kehilangan barang atau ganti rugi. Atau untuk kasir-kasir yang senior pasti udah hafal banget dan paling males banget kalau pas pergantian sip itu uang di kasiran kalian itu minus. Nah, ini adalah beberapa hal atau penyebab kenapa sih uang kasiran bisa minus dan kenapa sih barang-barang bisa hilang sehingga kita nombok tiap bulannya. Ini khusus kasir baru atau yang mau melamar menjadi kasir di Indomaret atau Alfamart ya. Oke, di sini kita bahas dulu tentang kehilangan barang. Kenapa sih suatu toko bisa kehilangan barang segitu banyaknya tiap bulan padahal udah ada CCTV yang mantengin toko tersebut? Kalian pasti tahu minimarket itu ada saatnya sedang rame-ramenya. Sedangkan kru di setiap toko per sip itu rata-rata hanya 3-5 orang, bahkan ada yang 2 orang aja. Nah, para sindikat ini memanfaatkan momen tersebut untuk mencuri barang-barang yang ada di toko. Nah, sindikat ini tidak akan pernah sendiri, tentu saja mereka punya tim untuk melancarkan aksinya. Rata-rata modus sindikat ini adalah membuat sibuk para kru toko. Misal, pada saat itu kru toko hanya berjumlah 3 orang. Nah, sindikat ini berjumlah 4 orang. Dan salah satu sindikat ini bertugas untuk mengambil barang-barang tersebut yang ada di toko dan 3 lainnya bertugas untuk mengalihkan pandangan si kru toko tersebut. Nah, yang kedua adalah hilang barang karena kru toko itu sendiri. Kadang, sebagian kru toko itu nganggep toko itu adalah rumah mereka sendiri. Kenapa? Karena memang waktu dihabiskan lebih banyak di toko dibanding di rumah. Nah, dalam hal ini yang dimaksud hilang barang karena kru toko bukan karena dicuri oleh kru tokonya ya. Tapi melainkan kru toko tersebut lupa bayar. Saking kaya rumah dia sendiri, saat si kru toko ini ingin minum atau jajan, dia tinggal ambil barangnya dan teriak ke kasir, gua ngambil ini ya, nanti bayarnya pas pulangnya aja sekalian. Sampai akhirnya jam pulang tiba, keduanya lupa, ya udah jadi loss aja gitu barangnya. Yang ketiga adalah kesalahan tim audit saat stock of name bulanan. Jadi untuk menentukan plus atau minusnya tiap toko itu akan diadakan audit tiap bulan. Jadi audit ini seperti stock of name tapi keseluruhan. Dan yang mengaudit ini bukan tim toko melainkan tim dari kantor yang dikirim untuk mengecek keseluruhan barang yang ada di toko. Nah, tim audit sendiri terdiri dari 7-10 orang bahkan lebih. Untuk mengaudit satu toko tersebut, tim audit ini membutuhkan waktu dari kira-kira jam 7 pagi hingga maghrib. Jadi emang cukup lama karena emang semua barang tuh dihitung. Nah, terkadang pada saat tim audit ini melakukan SO toko kita, tim toko ini sesekali harus mendampingi tim-tim dari tim audit ini. Kenapa? Kok harus didampingi kayak gitu sih? Karena banyak kasus yang bikin tim toko rugi karena minusnya itu sampai berbelas-belas juta. Padahal sebenarnya barang hilangnya itu nggak segitu banyaknya, paling cuma berapa juta, nggak sampai berbelas-belas juta. Itu semua bisa terjadi karena kadang tim auditnya ini sudah terlalu lelah, ya seperti yang tadi aku bilang sendiri kalau tim audit ini biasa SO satu toko itu dari pagi hingga malam sehingga mungkin mereka kelelahan ingin cepat beres jadi mereka ngitungnya itu asal-asalan. Kalau kita nggak teliti akhirnya ya kita harus ngerelain gaji kita dipotong gara-gara kesalahan tersebut. Aku ngomong kayak gini bukan cuma ngomong karena ini udah pernah kejadian juga di aku. Jadi pada saat itu ada tim audit, ngaudit seperti biasa, ngaudit toko, dan pada akhir hitungan ada 2 slop rokok yang hilang.
ternyata bisa cari-cari itu rokok itu ada di atas gudang, jadi posisinya tuh ketumpuk sama kardus-kardus. Jadi mereka itu kan jadi nggak cari sampai detail banget, jadi cuma ngitung yang mereka lihat kayak gitu. Aduh, ini aku mohon maaf banget kalau suara aku kecil banget, dan aku ngerasanya juga ini aku ngomong itu kecil banget. Nanti aku usahain diedit buat naikin volumenya. Mohon maaf banget ya. Nah, kita lanjut ke bagian rugi area kasir. Yang pertama adalah temen gak tau diri. Hey para kasir, jujur sama gue. Kalian pasti jengkel banget kalau ada teman kalian yang beli Good Day seharga 7.200 tapi dia cuma bayar 7.000 aja. Hey para teman laknat, iya kalian cuma kurang 200 aja kok, gak apa-apa. Tapi please lah, ketika kalian hari ini bayar kurang 200, besok-besok bisa kan lebihin dikit kalau bayar. Lah, ini mah boro-boro, beli Good Day kurang 200, belinya sampai 5 kali. Udah gitu besoknya kayak gitu lagi. Nangis kasir lo. Gini guys, gaji kalian itu sama, potongan NKL atau per bulannya pun sama. Gimana sih rasanya kalau lo kerja tapi merasa diperas sama teman sendiri? Kalau masih ada yang kayak gini, ya ampun, please lah, insyaf lah, kasihan kasir-kasir lo. Yang kedua adalah kesalahan price tag. Yang membuat kasir rugi selanjutnya adalah ketika ada perbedaan harga antara di rak dengan di monitor. Kenapa bisa beda harga? Coba kalian cek video aku sebelumnya, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nah, saat terjadi perbedaan harga tersebut, kasir tersebut itu harus wajib memberikan harga yang paling terendah kepada si customer. Nah, mau gak mau, kekurangan dari kesalahan itu kasir yang nanggung atau kasir yang menggantikannya. Nah, yang ketiga adalah nggak ada kembalian. Nah, nyari recehan itu susah guys. Bahkan pramu itu harus keliling dunia harus nyari recehan. Nah, ketika udah mentok nih, udah nggak ada recehan banget, hal yang akan kasir lakukan adalah mengikhlaskan. Yang harusnya kembaliannya 4.800, kasir ngasihnya jadi 5.000. Yang harusnya kembalian 7.900, kasir ngasihnya jadi 8.000. Yang harusnya kembaliannya 4.800, kasir ngasihnya jadi 5.000. Yang harusnya kembalian 7.900, kasir ngasihnya jadi 8.000. Hah, cuma cepet kok, rugi sih, pelit banget. Kalian gak tahu guys, udah ada berapa puluh orang yang dikasih kembalian lebih. Oke guys, sebenarnya masih banyak lagi penjelasan tentang kasir dan lain-lainnya yang ingin aku sampaikan, tapi suaraku sudah tidak memungkinkan dan kepala aku juga udah mulai pusing. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu, dan buat kalian yang suka video ini, kalian boleh tombol like dan komen di bawah apa kekurangan aku dan masukan untuk aku, dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Dan see you the next video, bye bye.